tolong bantu saya bacakan 1 Timotius 6 nomor 16. Oke. Iya. Dia satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. 1, tidak Oke. terhampiri. Yesus terhampiri atau tidak? Ya, sebagai manusia dia terhampiri. Oke. Berarti Sebagai data manusia. 1 Timotius 6 nomor 16 itu tidak berbicara tentang Yesus, betul? Kenapa? Coba ya, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus tidak takluk kepada maut. Dia bisa bangkit. Dia mati. Dia bisa bangkit. Dia mati, Bang. Dia mati tetapi dia bisa bangkit. Ya, oke, dibangkitkan. Hanya matinya saja, contoh nih. Ya, Ya. dibangkitkan dia. Dan dia mati. Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program Menyapa Kita dengan renungan firman Tuhan atau menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang kekristenan. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Baik sobat-sobat yang saya kasihi dalam Yesus, baru saja kita saksikan sebuah rekaman video singkat bagaimana debat Kristen dan Islam, dan dalam debat itu seorang apologet muslim bertanya soal 1 Timotius 6 ayat yang ke-16. Namun saya baca dari ayat yang ke-15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya, jadi dalam diskusi tadi, bagaimana jawaban daripada seorang apologet Kristen bahwa ini bicara tentang Yesus, sementara dari apologet Muslim tidak mau menerimanya karena memang Yesus itu bisa dihampiri dan bisa dilihat, saudara yang terkasih. Namun saya perlu meluruskan dari diskusi tadi. Ayat ini sebenarnya bicara tentang sumber terang itu. Sumber terang itu adalah Bapa atau Sang Pencipta atau disebut Elohim. Nah, saudara yang terkasih, memang tidak bisa dilihat, saudara. Dan memang tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat sumber terang itu. Karena Bapa Sang Pencipta Elohim, Dia adalah Allah yang memang tidak bisa dilihat oleh siapapun, saudara yang terkasih. Namun perhatikan baik-baik kalimat ayat 16 ini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang, bersemayam di dalam terang. Sumber terang itu tidak bisa dilihat, tapi terang itu bisa dilihat. Terang itu bisa kita hampiri, saudara. Nah, kenapa? Karena terang itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Terang itu bicara tentang Yesus Kristus sebagai terang dunia. Makanya dalam Yohanes pasal yang pertama, nah saudara, ayat yang ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi Allah bersemayam di dalam terang. Orang tidak bisa melihat Allah karena Allah itu sumber terang. Tapi orang bisa melihat terang ketika terang datang ke dalam dunia, saudara yang terkasih. Orang tidak bisa lihat matahari karena matahari itu sumber daripada cahaya.
Tapi orang bisa melihat cahaya itu dari pagi sampai malam. Orang bisa menghampiri cahaya, saudara yang terkasih. Orang tidak bisa menghampiri Allah, karena Allah itu tidak bisa dilihat, saudara. Namun terang itu bisa dilihat, karena Allah bersemayam di dalam terang. Terang itu bicara tentang Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Orang tidak bisa melihat Allah, tapi orang bisa melihat Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara. Nah, di ayat 10 dari Yohanes 1, Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Terang itu datang ke dalam dunia, tapi dunia tidak mengenalnya, saudara. Padahal dunia ini ada karena terang itu, saudara. Dunia ini ada karena firman Allah yang menjadikan itu semua, saudara yang terkasih. Nah, jadi saudara, di ayat yang ke-11, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Termasuk Bapak yang tadi apologet Muslim tidak bisa menerima. Padahal terang itulah yang datang ke dalam dunia. Bapak itu jadi karena kuasa daripada firman Allah itu, sehingga Bapak itu bisa jadi seorang manusia seperti sekarang dan pintar dan mulai menantang Yesus Kristus Tuhan. Saya berharap sebelum Bapak meninggalkan dunia ini, Bapak mendapatkan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi sekali lagi 1 Timotius 6 ayat 16 itu bicara tentang pribadi yang tidak bisa terhampiri, saudara, yaitu Sang Pencipta Elohim. Ya, saudaraku yang terkasih, namun pribadi Allah itu bisa lihat di dalam terang itu, karena terang itu datang ke dalam dunia, namanya Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, firman Allah berkata, Yesus dan Bapa itu satu, karena Yesus datang dari Bapa. Karena Yesus itu adalah terang dunia, Dia juga adalah firman yang jadi manusia. Sebab itu berbahagialah orang-orang yang percaya kepada Yesus, karena mereka melihat Yesus sama dengan mereka melihat Allah. Ketika mereka percaya Allah, harus lihat kepada Yesus, karena Yesus dan Bapa itu satu. Mereka adalah pribadi Allah yang maha kuasa, Sang Pencipta alam semesta. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Sebab itu buka hati bagi Yesus selagi masih ada waktu dan kesempatan. Haleluya. Salam kemenangan iman.